pagi anak-anak, kita ketemu lagi ya. Apa kabar anak-anak? Semuanya baik, sehat kan? Puji Tuhan, semuanya baik dan sehat. Kita berada di rumah, berkumpul bareng dengan papa dan mama dan keluarga besar kita. Ya, hari ini jangan lupa ya, tulis absen seperti biasa. Kalau belum bisa, minta tolong papa atau mama, lalu ditulis namanya, ikut ibadah sekolah minggu online. Ya, senang sekali Tante Mei bisa bareng sama anak-anak ikut ibadah ini, dan kita mau buka ibadah kita dengan lagu pujian pertama, Yesus itulah satu-satunya. Ya, juru selamat kita yang hebat. Tante Mei ditemani dengan Kakak Jos dari remaja mengiringi puji-pujian minggu ini. Kakak Jos, silakan. Kita diajarin bagaimana mengasihi teman-teman kita, orang tua kita, saudara-saudara kita. Kalau kita sudah mendapat kasih dari Tuhan, kita pun akan mengasihi teman-teman kita dan sesama kita. Ya, kita sebelum masuk ke lagu selanjutnya, mari kita berdoa dulu. Bagaimana sikap doa yang bagus? Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah pimpin kami dari hari ke hari sepanjang minggu ini, sehingga kami boleh mendapatkan kesehatan setiap hari. Pada saat ini Tuhan, kami bersama dengan teman-teman kami mengikuti ibadah online. Biarlah kami boleh dengan penuh sukacita mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu untuk minggu yang akan datang, dan kami percaya bahwa Engkau akan menjaga kami dan mengasihi kami. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit, Engkau juga pimpin dan sertai dan jaga kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa menjaga kami dari pandemi ini, dari COVID-19, sehingga kami senantiasa diberi kesehatan hanya karena berkat dan kemurahan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Ya, anak-anak, kita mau puji Tuhan lagi. Begitu baiknya Tuhan kepada kita ya. Allah itu baik. Silakan Kakak Yos. Ah
Tuhan baik, Tuhan penuh kasih. Nah, kasih Tuhan tidak bisa diukur. Tinggi setinggi apa? Setinggi langit. Dalam sedalam apa? Sedalam lautan. Pasti bisa anak-anak naik menyanyikan lagu itu. Ayo kita sama-sama menyanyikan lagu Setingginya Langit. Pakai gerakan ya. Ayo Kakak Jos. Sampai di sini dulu ya, dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan atau cerita yang bagus bersama dengan Tante Rinela. Silahkan Tante Rinela. Selamat pagi anak-anak. Di hari Minggu pagi ini kita kembali akan mendengar cerita. Tapi berdoa dulu ya. Kita tutup mata, tundukkan kepala dan lipat tangan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengar cerita dari Alkitab. Pimpin kami Tuhan untuk dapat mendengar cerita dengan baik dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini kita akan mendengar cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Suatu hari, anak-anak, ada seorang Yahudi yang ahli agama datang kepada Tuhan Yesus. Bapak ahli agama ini bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, gimana sih caranya supaya saya bisa mendapatkan hidup yang kekal? Lalu Tuhan Yesus menjawab, yang Bapak tahu bagaimana? Lalu Bapak ahli agama itu menjawab, yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus menjawab, sudah betul jawabanmu. Tapi Bapak ahli agama ini masih nanya lagi, Tuhan Yesus, yang dimaksud sesama manusia itu siapa sih? Tuhan Yesus menjawabnya dengan bercerita, tidak langsung menjawab. Suatu hari ada bapak yang akan melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Kita sebut saja Bapak Biru ya, karena bajunya biru. Bapak Biru membawa makanan, pakaian, minuman, dan sejumlah uang. Ternyata ya anak-anak, pada saat di perjalanan, Bapak Biru dihadang oleh perampok. Bapak Biru terkejut. Seketika itu juga barangnya diambil, dirampas oleh perampok. Tidak hanya itu, perampok itu memukuli si Bapak Biru. Sampai Bapak Biru luka-luka, kesakitan, tidak berdaya dan tergeletak di pinggir jalan. Kasihannya anak-anak, kesakitan, lemah. Lalu tak lama kemudian ada seorang bapak tua yang lewat. Bapak tua melihat dari kejauhan, kok kayak ada orang tergeletak ya. Lalu bapak tua mendekat. Wah, iya, ada orang terluka. Lalu anak-anak bapak tua itu melakukan apa? Ternyata bapak tua itu hanya melihat dan kemudian lewat begitu saja. Cepat-cepat pergi. Wah, kasihannya anak-anak. Bapak Biru tidak ditolong. Gak lama kemudian juga ada yang lewat lagi anak-anak. Bapak, kita sebut saja Bapak Jenggot ya. Bapak Jenggot juga melihat di kejauhan. Wah, ada orang tergeletak. Nah, kalau Bapak Jenggot ini gimana anak-anak? Mau gak ya dia menolong? Ternyata sama aja deh sama si bapak tua tadi. Ditinggal, buru-buru malah pergi. Gak lama lagi
terdengar suara keledai. Kletek, 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 kletek. Suara keledai. Keledai itu dinaiki oleh seorang Samaria. Orang Samaria waktu saat itu dianggap rendah oleh orang Yahudi. Dianggap hina, nggak level. Orang Samaria itu, kita sebut Bapak Samaria ya, menghentikan keledainya. Kemudian dia melihat, wah, ada orang yang kesakitan, tidak berdaya. Lalu Bapak Samaria itu turun dari keledainya dan dia menolong, padahal dia nggak kenal Bapak Biru itu siapa. Lalu apa yang dilakukan anak-anak? Lukanya Bapak Biru diobati, kemudian Bapak Biru diperban seperti ini. Baik sekali ya Bapak Samaria itu ya. Lalu kemudian diapakan lagi? Bapak Biru dinaikkan ke keledainya. Malah Bapak Samaria kemudian jalan menuntun keledainya. Mau dibawa kemana ya si Bapak Biru itu? Ternyata dibawa ke penginapan. Jadi Bapak Samaria mendatangi ke pemilik penginapan. Bapak, ini saya kasih sejumlah uang. Biarkanlah Bapak yang luka-luka tadi itu bermalam di sini sampai dia sembuh. Saya akan melunasi semua pembayarannya. Wah, luar biasa ya. Baik sekali Bapak Samaria itu. Jadi Tuhan Yesus bertanya kepada ahli agama tadi. Coba, dari ketiga orang tadi, Bapak yang tua, Bapak yang berjenggot, sama Bapak yang orang Samaria, mana yang menganggap Bapak Biru sesama manusia? Lalu Bapak ahli agama itu menjawab, yang orang Samaria itu Tuhan. Jadi kita bisa melihat bahwa orang Samaria itu baik hatinya. Dia tidak hanya kasihan, tetapi menolong karena dia mengasihi sama manusia. Nah, di Indonesia juga banyak orang-orang yang seperti orang Samaria tadi, yang mengasihi sama manusia. Salah satu contohnya Bapak Budi. Kalau dilihat dari seragamnya, Bapak Budi kerjanya apa? Ayo. Betul, Bapak Budi seorang pilot yang sukses anak-anak. Jadi Bapak Budi sebetulnya berencana berlibur keliling dunia dengan istri dan ketiga anaknya. Tapi pada suatu sore mereka melihat TV. Di TV terlihat ada sekelompok orang dan anak-anak di suatu tempat di Nusa Tenggara Timur makan Indomie satu untuk bareng-bareng. Jadi dapatnya sedikit-sedikit. Nggak cuma Indomie, tapi juga rumputnya dibakar terus dimakan karena laparnya. Wah, Bapak Budi istri dan ketiga anaknya kasihan. Lalu mereka berkata, kita nggak usah deh keliling dunia, kita ke sana saja yuk, ke Nusa Tenggara Timur menolong mereka, kasihan. Anak-anak Bapak Budi juga tidak marah, mereka semangat. Ya Pak, kita ke sana aja menolong mereka. Lalu mereka datang ke Nusa Tenggara Timur membagi-bagi makanan kepada anak-anak dan orang-orang yang kelaparan. Tidak hanya itu, Bapak Budi istri dan ketiga anaknya juga membangun panti asuhan di Nusa Tenggara Timur. Jadi kita bisa belajar orang Samaria, Bapak Budi, mereka adalah orang-orang yang mengasihi sesama. Nah kita, anak-anak sekolah minggu, juga dapat mengasihi sesama. Jadi pada pagi hari ini kita bisa mendengar cerita bahwa kita, anak-anak sekolah minggu GKI Menteng, juga bisa mengasihi sesama manusia. Karena apa? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita semua. Demikian anak-anak cerita kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati kita semua. Tante pamit dulu ya. Dadah. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahan dengan cara memasukkannya ke dalam amplop. Lalu adik-adik bisa titip amplopnya ke orang tua adik-adik ya. Nanti kalau kita sudah kembali beribadah di gereja seperti biasanya, adik-adik bisa membawa persembahan adik-adik ke gereja. Oke? Kalau gitu, kita sekarang mau berdoa. Kita lipat tangan dan tutup mata. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami setiap hari. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan.
Kiranya persembahan yang telah kami beri dapat berguna bagi pelayanan di gereja. Ya Tuhan, kami juga bersyukur dan berterima kasih atas firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami kembali diajarkan untuk selalu mengasihi setiap orang tanpa pilih-pilih dan selalu mengasihi setiap orang dengan tulus. Seperti cerita orang Samaria yang baik hati. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk selalu mau mengasihi setiap orang yang ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa kiranya Tuhan selalu menyertai anak-anak sekolah minggu GKI Menteng, dan Tuhan juga selalu menyertai orang tua kami. Tuhan, kiranya juga Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau juga melindungi kami, dan Engkau juga memberikan kami sukacita selalu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami setiap harinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi. Dadah.